Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat malam Jebret Tim, selamat datang di Dewan Pandit Indonesia. Pastinya di Jumat ceria, namun tidak untuk fans MU yang selalu murung di tiap minggunya. Apalagi kita akan membahas tim ini, tapi ntar dulu, nggak sekarang. Karena gue mau bahas tim besar yang memang beneran besar, gak seperti tim besar yang mainnya kayak mediocre. Apalagi kayak pemainnya tuh, si kiper tuh Onana. Besok ganti nama deh, pakai I ya nanti ya. Jadi Onana, gitu aja. Enggak, gini. Kalau misalnya kita ngomongin sebagai fans Manchester United gitu ya, gue masih heran gitu dengan fans MU yang masih suka murung atau marah-marah atau mungkin sebel. Ngapain sih sebel-sebel ketika ngelihat tim lo udah begini? Ya sudah, diimpress saja, diterima saja. Kasian gitu. banget ya jalan lihat yang begitu dua ada. ini. Iya. Kita lumayan beda. Begitu ya. adanya emang. Versi Itu Idris tuh enak. lagi senang-senangnya. Setelah 30 tahun lebih, tim favoritnya tidak pernah Setelah juara. akhirnya naik ke atas Setelah kan. nonton Steve Bruce, Dinosaurus. Ketahuan umurnya ya. Ya udah, oke, kita kan ada sesi MU TV ya, tapi nanti guys kita akan ngomongin dulu yang sebenarnya ini notabene tim besar di negaranya sendiri. Tapi ternyata setelah sepeninggalan Kylian Mbappe, sepertinya kok lebih padu gitu. Tidak ada lagi kesenjangan sosial di dalam tim ini gitu. Jadi kita ngomongin soal Paris Saint-Germain. Gimana sih baca yang bener tuh? Pronounce-nya. harusnya ada Gue nggak dia bisa, gue Gimana, Mas? banyak R soalnya. Gimana coba-coba? Nggak bisa. Paris Saint-Germain. Itu dia agak susah ngomong. Iya, ngomong cadel gimana? Ya, kita ngomongin soal pelatih gitu ya, Luis Enrique. Dia memang cukup kontroversial. Dia sempat juga waktu zaman kapan ya, Pildun atau Euro, dia bilang dia main FM untuk bisa tahu untuk taktik-taktiknya. Tapi sekarang ketika dia merusak permainan Barca katanya zaman dahulu, tapi PSG bisa oke lah sampai sejauh ini tanpa tanda kutip mega bintang. Lo ngelihat sosok Enrique itu gimana, Jal? Menurut gue sosok yang pas banget bersama Paris Saint-Germain sih ya. Apalagi khususnya di musim ini gitu. Karena di musim ini nggak hanya dia move on dari seorang Mbappe, tapi gimana cara dia memanfaatkan pemain seperti Ousmane Dembele. Habis itu memanfaatkan juga pemain seperti Fabian Ruiz, yang mana gue selalu mikir nih pemain kayak bagusan versi timnasnya deh daripada versi klubnya. Tapi di musim ini gue ngeliat performa dia bersama timnas tuh bisa direplika untuk ke klubnya juga gitu. Jadi itu peningkatan juga bagi dia. Dan banyak banget lini-lini lain tuh emang berkembang banget bersama Luis Enrique ini sih. Dan dari area permainan pun sebenarnya di awal musim gue nggak terlalu impress banget tuh. Karena gue inget di momen sebelum pertandingan lawan City di babak fase Liga itu kan kita mikir City lagi porak-poranda banget, City lagi jelek itu, tapi sebelum match itu City posisinya ada di atas PSG pada saat itu. Dan akhirnya mereka mampu mengidentifikasi kelemahan tim mereka ada di mana. Abis itu datangin Kvaratskhelia yang impactnya bagus banget. Jadi gue ngerasa ini pelatih yang sangat pintar dalam mengidentifikasi tim ini butuhnya berkembang di area mana, dan juga tahu banget gimana cara ngembangin performa pemain-pemain. Nah di musim lalu mainnya nggak sebagus kayak di musim ini. Jadi itu peningkatan yang oke banget, dan menurut gue itu punya dari sosok Enrique itu dia kejeliannya dalam mantau hal itu. Nah, jeli dan spesial tuh gimana sih? Lo maksud gue lo ngelihat sosok Enrique? Kalau soal PSG ya, gue udah suka Paris itu udah lama ya, Del ya. Mungkin tim pertama di Prancis yang gue suka karena setelah cinta lo ke Newcastle enggak, iya barengan lah kurang lebih mid 90-an. Jadi ada dulu tuh emang Paris emang terkenal dengan para pemain yang suka kerja keras ya, Vincent Guarin, Paul Le Guen, kalau lo tahu ada Jerome Roten, habis itu generasinya Jerome Roten. Coba tadi yang di absen itu. Jajo Okocha tahu ya. Paris emang dari dulu selalu punya 1-2 stand out player, kayak misalnya eranya Rai, Oliveira, habis itu geser ke era Ronaldinho. Habis itu ada Beckham era juga. Nene dan lain-lain. Nah, itu pre QSI nih, sebelum QSI itu mereka terkenalkan tim yang seperti itu. Ada beberapa bintang tapi disertai dengan tim yang kerja keras. Ini kalau gue lihat kayak balik lagi ke era itu. Kita nggak lihat lagi ada satu super bintang, karena emang ini apa yang diinginkan oleh Nasser El Khelaifi pada Juni 2002 ketika dia bilang no more bling-bling, kita akan membangun tim fondasi, karena area sekitar Paris itu, Ile-de-France itu terkenal akan pemain-pemain hebatnya, dari Nicolas Anelka, Henry kayaknya juga dari situ, si Hatem Ben Arfa dan lain-lain, banyak yang dari daerah situ. Daerah ini emang region yang terkenal akan pemain bagusnya, dan kalau anak-anak muda itu bisa dikumpulin dan mereka bermain dengan filosofi yang mereka inginkan dari seorang pelatih, dan Khelaifi bilang nih ketika dia datangin Enrique bahwa emang
gue nggak pingin lu langsung jadi juara deh. Gue pingin lu bangun tim ini berdasarkan filosofi lo, karena dia juga nyerah kan dengan kondisi yang menyertai repotnya ada Mbappe, repotnya kemudian ada Messi dan lain-lain. Karena Messi sangat frontal ya, dia nggak suka waktunya di Paris. Dia berapa kali wawancara ketika udah di Inter Miami, dia juga bilang itu, mungkin dia bilang itu 2 tahun terburuk dalam hidupnya karena nggak cocok sama sekali. Dan ketika lu ada Messi, Mbappe dan Neymar, lu basically menyerahkan ketiga pemain itu tuh ya udah lu nggak usah bertahan. Jadi dalam aspek transisi bertahan ya lu kayak bertahan dengan pemain sisa aja yang ada. Mereka dikasih kayak license untuk gak bertahan, dan itu efeknya jelek banget, baik terhadap persepsi media di Prancis terhadap PSG sebagai klub, dan juga banyak pencinta sepak bola sebagai ini kok mereka manjakan pemain terus gitu. Tim dikorbankan untuk ego-ego, sampai ultrasnya pun berontak waktu itu. Ultrasnya ngebuin Messi, ngebuin Mbappe dan lain-lain. Ya akhirnya Mbappe pergi, it's a clean slate. Ketika si Enrique pertama datang, dia bilang saya nggak di sini untuk langsung ngangkat trofi Champions League, saya di sini untuk membangun tim ini. Dan itu yang benar-benar apa yang dia lakukan. Dan sekarang kalau lu lihat kemarin pertandingan lawan Villa itu, di mana setiap kali pemain Villa lepas bola langsung di pressing, agresif pressing, bertahan dari depan, itu tuh kerja keras yang sangat luar biasa dari pemain-pemain ini yang nggak bisa lu dapetin sebelum-sebelumnya. Jadi emang benar-benar tim yang dibentuk dari kerja keras Enrique juga, bagaimana dia di lapangan, katanya bukan hanya intens sekali di lapangan latihan, tapi dia juga ngelakuin video analisis berjam-jam untuk melihat kelemahan dan apa yang harus dilakukan dari para pemainnya sendiri. Beredar lagi klip yang dia bukan marahin ya, apa sih kayak dia ngomong ke Mbappe itu bahwa lu tuh harus bertahan, lu tuh you're a god dalam menyerang, tapi dalam bertahan lu harus bisa membantu tim. Dan itu menitik beratkan bahwa apa yang dia minta dari timnya. Dan dia salah satu permainan tim yang sangat bagus, bukan hanya individual lagi, walaupun secara individual angka-angkanya gila ya. Kita lihat Ousmane Dembele angka-angkanya gila, Kvicha begitu datang angka-angkanya gila, Desire Doué. Fondasinya emang udah terlihat sekarang kalau lihat dari PSG, apalagi di lini depan di bulan periode Oktober sampai November. Freddy Barcola muncul sebagai player of the month di Ligue 1 sampai akhirnya di pertandingan menghadapi Aston Villa, satu nama yang stand out, Desire Doué, pemain yang punya balance 99. Ini mau didorong kayak gimana pun nggak jatuh-jatuh. Ini sangat menarik kalau kita lihat persaingan di lini depan dari Paris Saint-Germain, Zal. Iya, untuk lini depan itu mungkin jadi salah satu aspek terkuat mereka juga di musim ini ya, karena tadi lu udah nyinggung soal Barcola yang sempat jadi player of the month dan bahkan di Prancis juga mengesankan banget di periode tersebut. Tapi kan setelah itu gue inget di periode awal tahun, abis itu ketemu Liverpool 2 leg, Barcola menurut gue mengecewakan banget lah permainannya. Dan akhirnya bisa muncul pemain macam Doué, dan ini menjadi kekuatan bagi dia karena ketika ada opsi-opsi di depan lagi underperform, pemain-pemain penggantinya itu bisa ngeganti dan performanya jadi meningkat banget. Dan itu yang ditunjukkan oleh Doué. Dan Doué juga di 5 pertandingan terakhir itu lagi performanya gila banget ya. Total udah 5 gol dari 5 pertandingan, dan dia peningkatan performanya menurut gue cukup drastis sih di musim ini, Desire Doué ini. Dan kalau ngomongin dari sisi lini-lini lainnya, gue ngerasa juga eksepsional banget pemain-pemain macam Nuno Mendes. Gue nggak ngeliat versi Nuno Mendes yang sekarang tuh kayak di musim lalu gitu. Beda banget pemain ini. Hakimi juga kontribusi nyerangnya juga bagus banget. Dan area tengah, tadi gue udah nyinggung soal Fabian Ruiz ya, tapi 2 pemain lain di semacam Vitinha dan juga pemain seperti Joao Neves itu performanya juga oke. Dan gue inget di awal musim pun juga si Enrique ini kan ruthless juga orangnya ya, yang mana dia waktu itu baru setahun kerja bareng si Ugarte, tapi dia bilang ini nggak masuk di skema gue nih. Jadi gue nggak heran kenapa akhirnya dia segampang itu untuk dilepas ke tim lo tuh Ugarte ya. Kita juga nggak heran sih sebenarnya. Dia segampang itu buat mikir ini kayak tim pemain bukan nggak dibutuhin lagi di tim gue, dan gue siap move on. Nggak gitu. semua kayak gitu ya, karena Dembele kan dulu juga percaya sempat tetap percaya karena Dembele tuh waktu itu pernah datang telat latihan kalau nggak salah, sempat diasingkan dari tim di PSG, tapi habis itu dia bisa comeback, memenangkan kembali kepercayaan sang pelatih yang nggak mudah seperti kata Rizal. Tapi salah satu kuncinya kan emang gitu kan, ketika mereka kehilangan Mbappe, mereka kehilangan ada lubang yang sangat besar nih di lini depan. Kita nggak pernah menyangka Dembele sebagai striker nomor 9 lah, at least dia bisa mencetak gol dalam angka yang dia punya sekarang, 32 gol dan 7 assist dalam semua competition, bermain sebagai number 9 atau bermain sebagai false 9. Dan Kvicha juga melengkapi dia begitu datang, luar biasa banget. Tadi Barcola juga udah dibilang ya, 18 gol dan 15 assist. Desire Doué 11 gol dan 11 assist. Gonzalo Ramos pun ada 14 gol musim ini. Jadi semua itu berkontribut
terhadap permainan di aspek menyerang, dan ini yang benar-benar Enrique tuntut dari para pemain ya, pengertian akan struktur tim, pengertian akan positioning dalam berbagai aspek permainan, dan juga awareness terutama ketika lawan lagi megang bola, karena begitu lawan hilang bola itu langsung pressingnya Paris gila banget. Iya. Dan gue nambahin soal berkaca dari dua leg lawan Liverpool, gue ngeliat ini tim yang emang sangat layak buat lolos dari Liverpool sih jujur, karena Ya iya, lalu diserang terus dua leg gila lu. Iya, mainnya bener-bener Makanya. komplit banget. Ya Gue layak lah. jarang banget lihat Salah tuh bener-bener kalah dari Kalah. situasi 1v1 terus menerus, dan gue ngeliat ini tim yang emang sangat layak untuk lolos gitu dari Liverpool. Dan ke pertandingan ke bawah lawan Aston Villa kemarin juga performanya kayak begitu, walaupun kena kecolongan 1 gol, tapi overall dia benar-benar nguasain banget. Dan di tengah sekarang terpaan tuh banyak rumornya winger-winger yang robotik ya. Apaan tuh? Betul-betul ada yang nyeduk gitu ya. Ada serangan Lagi ini. seru nih obrolan ya lanjut. Di tengah serangan-serangan winger yang robotik. Kemarin serangan buat derby Manchester banyak banget kan. Ini winger kok ngebosenin banget gitu. Tapi kalau lu nonton PSG sekarang, ini lu terhibur banget. Ini winger Nah, lu bener-bener bandingin versi- PSG main sama derby Manchester kemarin. Ya, Weh, tolong lah. winger-winger intensinya tuh beda banget menurut gua. Intensi PSG tuh bener-bener megang bola, ya gua mau nunjukin sesuatu. Kalau PSG bandingin sama MU atau City, wingernya mereka dapat bola passing lagi. Mau nunjukin sesuatu tapi beda kayak yang mau ditunjukin. Gue terhibur banget lah winger-winger PSG tuh. Bener-bener balik lagi ke masa dulu menurut gue winger. Jadi mazhabnya Barcelona Mazhab. bisa ada yang jadi kayak Guardiola, yang winger lu udah mau lewatin pemain terus Iya. mundur lagi. Betul. Ada yang kayak Enrique, udah lu sikat aja back itu. Lu tes aja. Mendingan Lu kayak tes. gitu sih. Itu kan sebenarnya ketika Enrique bisa ngedevelop pemain dengan berbagai karakter gitu ya, Ya, Mas ya. ya, betul. Tapi kalau lo ngelihat secara taktikal, apa sih yang sebenarnya jadi pembeda buat pelatih ini gitu? Karena ya kita tahu dulu Spanyol sebenarnya cukup promising di gue lupa di Euro apa Pildun yang ketika dipegang sama Enrique. Lanjut ya. Iya. Euro dan itu, Dan Pildun. abis itu tapi ternyata melempem gitu. Nggak sebegitu mentereng ya, tapi ketika dia dikasih kepercayaan untuk ngelatih suatu klub, kok bisa jadi sejauh ini ya? Progresnya baik gitu. Taktikal itu seperti apa sih, Mas? Iya bagus, dan ini yang diungkapkan juga oleh banyak manajer di Prancis ya, bahwa PSG ini adalah juara yang indah, a beautiful champion. Dan itu diungkapkan salah satunya oleh manajernya Angers yang kemarin mereka main lawan Angers dan menang, dan manajernya mengatakan mereka itu very beautiful champion. Semua bisa menyerang tapi semua juga mau bertahan. Dan disinilah kita lihat Al Khelaifi ya, yang tadi kita udah bilang bertahun-tahun dia ingin membangun tim PSG dengan bling-blingnya dia, dengan pemain-pemain bintang dari era Javier Pastore pertama datang, sejak Kiyosae datang, habis itu ada Zlatan, habis itu you name it lah sampai puncaknya kemarin. Dan di sini dia belajar bahwa at the end of the day ya secara kolektif, bermain secara kolektif, secara tim itu jauh lebih bagus ketimbang lo main sebagai individuals. Ya. Dan ini yang benar-benar terlihat, walaupun memang punya kaliber pemain yang stand out banget lah, Barcola, Desire Doué dan juga si Dembele kan emang stand out, tapi mereka itu mau diajak kerja keras. Jadi itu sih kuncinya, bagaimana mereka ingin bekerja keras di bawah filosofinya Enrique, dan sangat mengasihkan lagi, walaupun kita nggak tahu nih ke depannya, karena ya bertahan mungkin mereka bisa lebih bagus. Donnarumma juga kayaknya bukan nggak lagi dalam performa terbaiknya, banyak yang bilang dia lagi nggak dalam bisa lebih lagi, karena But still beberapa kali better kan than Onana ya. dia kan sempat oh iya, tapi kalau dibanding sama Onana mah semua dia sempat kehilangan tempatnya kan ke kiper Rusia itu ya. Dan tapi ya ketika dia main di Anfield yang leg kedua kan itu Monster. bagus banget, monster. Jadi memang pemain-pemain seperti ini bisa bagus, dan inilah yang gue juga pingin lihat lebih dari para pemain Paris itu lagi, bahwa udah nggak lagi ngandalin nama besar, tapi you work hard, you try hard, habis itu you train hard, dan ya makanya lu bisa dapat ke tempat lu sekarang. Dan yang keren lagi kan dia bisa mengejar suatu rekor yang belum pernah
dicatatkan oleh Apa tuh, tim-tim Mas? PSG dari masa ke masa bahwa dia bisa punya kesempatan untuk memenangi Liga Prancis tanpa terkalahkan karena tim-tim terhebat Paris atau tim-tim terhebat Ligue 1 sebelum ini pun bahkan termasuk tim Marseille yang waktu itu juara Liga Champions belum pernah mereka juara Liga Prancis undefeated. Nah ini mereka bisa lakukan itu. Kalau dia bisa undefeated terus bisa menyampai final atau bahkan lebih di Liga Champions ini, ya ini kita lihat dimensi PSG yang berbeda dari beberapa tahun lalu sih. Baiklah begitu. Jadi untuk PSG ini akan kita lihat bagaimana Luis Enrique bisa membawa sustainabilitas untuk tim ini untuk musim depan, apalagi kalau misalnya bisa melaju jauh mungkin sampai semifinal UCL di musim ini, dan tentunya ini akan jadi PR berikutnya untuk Unai Emery dengan sebenarnya punya momentum Aston Villa tapi dengan ya kekalahan kemarin selisih 2 gol gitu ya. Semoga Rashford masih bisa lanjut gitu ya di UCL. Tetap gue masuk. Masih tetap Rashford, masih Iya. tetap MU. Doain loh, Tapi gue masih punya doa sebenarnya ini. Kemarin gue sempat ngobrol sama Rizal soalnya. Apa tuh, Semoga Bang? aja Ousmane Dembele bisa menang champion, bisa Ballon d'Or. Wis. Soalnya itu kartu Agenda lo favorit ya. gue di FIFA. TOTY Blueprint overall 94 the best itu. Weak foot gak ada lagi. Weak foot gak ada, skill move nggak 5, ada. weak foot 5. Makanya gue Dia kan pernah ditanya kan dia bingung. Iya dia bingung. Footnya yang Dia mau mana? nendang Kiri kaki atau apa? kanan ya? Kiri. Iya, Terus lu kanan penalti ya. nendang kaki apa? Kanan. Karena gue bagusnya pakai kanan. Iya, kan bingung kan. Semoga saja lah Makota ada hal yang baik nanti bisa diambil oleh PSG dari musim sudah mendapatkan Ligue 1. Apa mungkin bisa menambah dengan Coupe de France atau mungkin trofi dari Liga Champions. Namun Jebret Team gue pengen ngingetin di akhir pekan nanti di hari Sabtu akan ada charity match Jebret Media bersama dengan Timnas Amputasi Indonesia di YouTube dari Jebret Media TV. Atau mungkin kalian mau nonton langsung bisa. Kalian langsung aja datang ke Bintaro, tepatnya di The Forum Sports Hub. Nah, langsung aja kalian datang besok sore. Udah ada juga postingan di Instagram dari Jebret Media TV. Selanjutnya kita bahas apa? Langsung aja masuk ke next video. Halo Jebret Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.